Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kasih sayang Allah selalu meliputi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi untuk menentukan, untuk mengecek atau untuk menilai iman kita selama ini terhadap Allah, untuk menghisap, untuk menimbang iman kita selama ini kepada Allah, harus masuk ke dalam diri, jangan hanya di luar diri. Bila kita masih bermain-main di luar diri, otomatis dan pasti kita selalu mensekutukan Allah dengan makhluknya, terutama dengan diri manusia kita sendiri. Itulah jika bila kita masih kesemsem, masih senang dengan babakan syariat saja, dengan babakan dohiriyah saja, dengan babakan jasmaniyah saja. Jadi selamanya kita akan tertipu dengan iblis dan setan, tertipu dengan makhluk, maka selamanya pun manusianya tetap merasa yang paling wujud di hatinya daripada wujudullah. Bila manusia tidak membaca kitab yang ada pada dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan dan kami bacakan surat Al-Alaq, yakni yang berarti segumpal darah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi bila kita ingin mengenal Allah, karena kita selama ini tidak mengenal Allah, selama ini kita hanyalah kenal namanya saja, asmanya doang, tanpa kita mengenal siapa pemilik nama itu. Jadi contohnya kenal nama itu begini. Contoh seperti Anda mengenal saya. Nama saya Halim, Abdul Halim. Seumpama ibaratkan paparan ini diilustrasikan lewat radio yang tanpa ketemu mukanya, tanpa mengenal orangnya, hanya suara-suara doang, hanya katanya doang. Anda mengenal saya sebagai Abdul Halim tanpa Anda tahu saya. Ketika Anda mendengarkan paparan,
Ini ilustrasinya radio. Jadi Anda hanya mendengarkan saja tanpa ketemu dengan orangnya. Tidak mengenal wajahnya bagaimana. Tidak mengenal bodinya bagaimana. Kuruskah, gemukkah, Anda tidak mengenal. Pokoknya Anda hanya mengenal suara yang memaparkan tausiah ini. Jadi yang dikenal hanyalah sebuah nama Abdul Halim. Anda selalu menyebutkan nama Abdul Halim, Abdul Halim, Abdul Halim, Abdul Halim, Abdul Halim, Abdul Halim, tanpa Anda mengenal saya. Kira-kira sesebutan Anda sampaikah kepada saya? Sementara Anda tidak bisa berzikir kepada saya, yakni tidak bisa menjumpai saya secara maknawi, secara hati. Anda hanya nyebut-nyebut doang. Contoh Allah, 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 tanpa mengenal siapa yang disebutnya. Kira-kira tanpa Anda mengenal saya dan wajah saya, apakah Anda bisa mengingat di dalam hati Anda? Apakah Anda bisa membayangkan sosok saya? Apakah Anda bisa berzikir, menyaksikan wajah saya di dalam hati Anda tanpa Anda mengenal saya? Tentunya meskipun Anda berzikir Abdul Halim, Abdul Halim, Abdul Halim, Abdul Halim, di hati Anda yang paling wujud adalah diri Anda sendiri daripada Abdul Halimnya. Apa maknanya? Hawa nafsu Anda sendirilah yang mengaku bisa menyebutkan nama Abdul Halim, Abdul Halim, Abdul Halim. Sama halnya dengan nama Allah. Selama ini meskipun di dalam hati kita nyebut nama Allah, 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 akan tetapi di dalam hati kita yang wujud, yang nyata, yang nampakkan diri manusia kita yang lebih wujud daripada Allah. Karena apa? Karena yang jadi Tuhan di dalam hati kita masihlah hawa nafsu kita sendiri. Yang jadi Sang Khalik di dalam hati kita masih diri kita sendiri. Tentunya yang kita pandang, tentunya yang kita saksikan selama ini di dalam hati kita, meskipun kita nyebut Allah, 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 tapi yang nyata, yang nampak di dalam hati kita adalah diri kita sendiri yang merasa bisa menyebut-nyebut Allah. Inilah tanda bukti bahwa kita selama ini imannya hanya kulit saja. Imannya hanya syariat saja. Karena apa? Karena syariat-syariat yang kita lakukan selama ini seolah-olah dituhani oleh diri kita sendiri. Ibadat dan sholat yang kita kerjakan selama ini dituhani oleh diri kita sendiri. Inilah bukti bahwa Allah nyembah Allah. Jadi bukan Allah Sang Khalik, manusia yang merasa jadi Sang Khalik di hatinya. Inilah Allah nyembah Allah. Manusianya menyembah eto-etoe seolah-olah nyembah Allah, tapi hakikatnya di dalam hatinya yang disembah adalah diri kita sendiri. Tentunya aplikasi niat kita selama ini tersesat semua. Tersesat dari jalan Tuhannya. Karena apa? Karena selama ini kita tak bertuhan. Karena selama ini kita belum kenal Tuhan.
Karena selama ini kita tidak pernah menyembah dan mengabdi kepada Allah. Kenapa? Karena kita yang jadi Allah selama ini, tapi tak terasa. Kita selama ini ngaku-ngaku jadi Allah tanpa kita sadari selama ini. Nah, inilah bukti bila kita benar-benar tidak ngaku-ngaku jadi Allah. Ini bukti real, bukti nyata. Bila kita tidak ngaku-ngaku jadi Allah di dalam hati kita, maka kita semua manusia di dalam hatinya pasti tidak ngaku-ngaku bahwa dirinya lah yang wujud. Bila kita memang benar-benar iman dan takwa kepada Allah, tentunya di dalam hati kita tidak ngaku-ngaku bahwa hidup ini hidup manusianya. Itulah tanda bila bahwa kita dikatakan beriman, bertakwa kepada Tuhan yang menciptakan kita. Bukti real nyatanya lagi, bila kita dikatakan beriman dan bertuhan di hati kita, tentunya kita selama ini tidak merasa kuasa apa-apa, melainkan kuasa ilahi Rabbi, kuasa Allah, kuasa uripe Allah sajalah yang nyata dan yang ada, menguasai diri manusia kita dan manusia yang lainnya. Inilah kenyataan bila kita memang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekarang tinggal cek masing-masing hati kita sendiri-sendiri. Iqra kitabak. Engkaulah yang bisa membaca kitabmu, dan engkaulah yang bisa menghisap, menghitung apa yang kau perbuat setelah mendengarkan paparan demi paparan di channel Uripe Allah. Jadi kitalah sendiri yang bisa menilai, menghisap, menghitung keimanan kita kepada Allah selama ini. Imankah kita atau kufurkah kita? Takwakah kita atau ateiskah kita selama ini? Anda sendiri yang tahu. Maka dari itu, iqra kitabak, bacalah kitabmu. Ceklah hatimu. Yang wujud siapa di dalamnya? Bila yang wujud Allah, diri manusianya tidak ada, inilah iman. Itulah takwa. Yang sebenar-benarnya takwa. Ketika tiadanya dirimu di hatimu, yang wujud hanya Allah. Inilah yang dimaksud inna dina indallahil Islam. Jadi Islam, jadi selamatlah hatinya dari tipu daya iblis dan setan. Namun bila selama ini yang wujud di dalam hati kita masih diri manusia kita sendiri yang ada, yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa, maka selamanya kita belumlah beriman, bertakwa, apalagi Islam di sisi Allah. Jadi semua perjalanan itu ada dohirnya pun ada batinnya. Ada cerita-cerita dohirnya pun ada cerita batinnya. Karena cerita dohir-dohir itu, karena cerita syariat-syariat itu
itu hanyalah cermin, itu hanyalah lambang, itu hanyalah bayangan. Bayangannya hati kita sendiri selama ini. Ada golongan raja-raja yang selalu mensekutukan Allah dengan dirinya. Contoh Raja Fir'aun, Raja Namrud, raja banyak lagi cerita raja-raja yang zalim. Pun ada cerita para nabi dan para rasul. Jadi ada golongan kiri dan ada golongan kanan, golongan ketaatan dan golongan kemaksiatan. Nah, Anda atau kita bisa cek sendiri keadaan hati kita sendiri di dalam diri kita sendiri. Apakah posisi kita, kondisi kita berkumpul iman dan akidahnya seperti raja-raja yang zalim kepada Allah, ataukah hati kita sudah kumpul dengan para nabi dan para rasul, terutama dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, di sini bukan babakan badaniah, bukan babakan syariatnya, bukan babakan jasmania, bukan babakan laku-laku kemanusiaannya. Akan tetapi di sini babakan batiniahnya, babakan hakikatnya, babakan sesungguh-sungguhnya keadaan kondisi hati kita. Jadi iman dan takwa yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita contohkan di ayat suci Al-Quran ini. Saya sebutkan artinya saja. Muhammad, bukan kamu yang melempar itu, tapi akulah yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah itu, tapi akulah yang memanah. Muhammad, bukan kamu yang membunuh itu, tapi akulah yang membunuh. Nah, berarti posisi Kanjeng Nabi Muhammad di sini kan hanya sebagai wayang, hanya sebagai makhluk yang tak bisa apa-apa. Nah, bila di dalam hati kita mencontoh dalam keadaan yang demikian, maka kita otomatis menjadi golongan Muhammad Rasulullah. Muhammad yang bisa apa-apa dengan diutus oleh Allah. Tanpa diutus, tanpa digerakkan, tanpa diperjalankan, Muhammad tak bisa apa-apa. Jadi selama ini contoh yang sudah dicontohkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, timbanglah, hisablah di dalam masing-masing diri kita. Cocokkah kita dengan contohnya, atau malah kita menyimpang jauh dari contohnya, malah di dalam hati kita selama ini mencontoh raja-raja yang zalim, yakni seperti Raja Fir'aun, yang mana di dalam hatinya yang menjadi Tuhan adalah dirinya sendiri. Ia mensekutukan Allah, ia mensekutukan Tuhan yang telah menciptakan dirinya. Inilah bukti bahwa si Fir'aun tidak pernah membaca kitab dirinya sendiri, karena telah bergelimang kemewahan, karena telah lama keluar dari dirinya sendiri dan bermain-main di dalam dunia ini, sehingga hatinya gelap gulita seperti gua Hira yang gelap. Maka hati yang demikian itulah yang menjadi gua-guanya para makhluk halus, yakni iblis dan setan. Inilah makom kita, inilah kuburan-kuburan kita yang tak pernah kita ziarahi, yang tak pernah kita ciumi selama ini. Kita sibuk mencium Hajar Aswad yang di Mekah sana ketimbang menciumi hati kita sendiri.
Jadi Hajar Aswad yang di Mekah sana itu hanyalah simbol-simbolnya hati. Hati yang gelap, hati yang hitam, hati yang keras melebihi kerasnya batu. Itu yang wajib kita ciumi. Daripada mencium batu yang di sana, hati yang membatu di sini, inilah yang wajib kita ciumi setiap saat. Agar tidak menjadi batu lagi, agar tidak kaku lagi, agar lemes imannya, agar lemes takwanya, agar tidak dibuat atau menjadi bahan bakarnya neraka jahanam lagi. Yang mana neraka jahanam itu berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Sehingga kita terangkat, yang tadinya tinggal di neraka jahanam bisa terangkat karena iman yang ada di dada kita, maka pindahlah dari neraka ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf. Jadi dengan apa kita hijrah, dengan apa kita pindah dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Dengan bekal takwalah, dengan bekal imanlah kita bisa berpindah dari alam neraka menuju alam surga. Alam neraka penuh dengan kebingungan diri manusianya. Alam neraka penuh dengan ketakutan manusianya di hatinya. Alam neraka penuh dengan kekhawatiran diri manusianya atas kehidupannya. Alam neraka penuh dengan penderitaan hati manusia yang nelangsa atas kehidupan ini. Itulah lembah jahanam, itulah lembah neraka. Karena apa? Karena yang jadi Tuhan selama ini di hati kita masih manusianya. Salahnya sendiri, kenapa kok mempertuhankan dirinya? Maka bila sudah tahu pemaparan di channel Uripi Allah, maka berhijrahlah menuju fisabilillah. Dengan apa caranya? Dengan Iqra kitabak. Bacalah dulu imanmu, bacalah dulu kezalimanmu, bacalah dulu kekufuranmu selama ini, bacalah dulu kesalahanmu terhadap Tuhan yang menciptakan dirimu selama ini. Maka ketika sudah kau obrak-abrik di dalam dirimu, ketika sudah kau datangi makammu, ketika sudah kau menyesali semua atas kesalahan dan kezaliman hati kita selama ini, maka suci kembalilah kepada Tuhan yang menciptakan dirimu. Jadi ini memang butuh proses yang panjang. Puluhan tahun belum tentu bisa menjangkaunya, kecuali ada izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali sudah dikehendaki oleh Allah ta'ala. Karena kebanyakan para salik atau pencari Tuhan masih kuat pengakuan diri manusianya di hatinya daripada lengser menjadi Tuhan. Kebanyakan manusia sudah merasa bermakrifat kepada Allah daripada bermakrifat kepada dirinya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.